hukum puasa Ramadan di tengah pandemi corona ini Pak Ustadz? Maka kita tetap melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Adapun lapar kita, maka itu tetap membuat kita sehat walafiat. Tidak ada halangan sedikit pun. Orang-orang tua yang sakit, faman kana minkum maridhan, siapa yang sakit, aw ala safarin, atau musafir, fa iddatun min ayamin ukhra, ganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, siapa yang tak sanggup karena tua renta, fidyatun ta'amu miskin, bayarlah fidyah, satu hari tak puasa, satu makan fakir miskin, satu hari fakir miskin makan. Kita sehat walafiat, maka tetap laksanakan puasa, tak ada halang. Tetap laksanakan puasa tahun ini. Dari Pak Nur Kholis, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di kapal pesiar. Dalam kondisi saat ini kami mendapat ujian dengan sedikit penumpang. Sulit kapal bersandar karena lockdown. Yang pertama, kami minta nasihat dan motivasi Ustaz dalam kondisi ini. Yang kedua, kami mau menanyakan bagaimana hukumnya kami menetapkan arah kiblat ke suatu arah saja karena keterbatasan pintu dan ruangan yang diberikan, terutama untuk sholat Jumat. Yang pertama, Pak Nur Kholis dan seluruh saudara-saudaraku dimanapun berada yang mencari nafkah yang halal, maka perjalanan kalian adalah jihad. Kalau mati dalam perjalanan ini, matinya mati syahid. Kalian tinggalkan keluarga untuk mencari makanan yang halal. Nanti kalian akan berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam surga. Rasul memuliakan kalian karena kalian berjuang untuk mencari makan halal untuk anak istri. Yakinkan, saya berjihad mencari makanan halal. Pulang nanti supaya darah dagingku makan halal, supaya bisa dia ngapal Quran. Itu yang membangkitkan semangat. Itu yang membuat Bapak akan terus bersemangat. Bukan yang lain, bukan mengejar dunia. Mati Bapak, anak Bapak akan berdoa di tengah malam, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berbulan-bulan kalian di tengah lautan. Apa yang kalian cari? Hanya setetes air dunia ini. Tapi itu semua akan menjadi amal jariah. Anak cucu kalian akan menjadi anak cucu yang soleh dan solehah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Adapun apakah musafir itu menyebabkan bapak dan para kru, para awak kapal tidak sholat? Tetap sholat, jangan tinggalkan sholat. Bapak boleh sholat jamak, sholat qashar. Bapak dalam perjalanan musafir terus, maka sholat zuhur jamak takdim dengan asar, jamak takhir dengan asar bisa. Sholat maghrib jamak. Berapa lama kami jamak? Selama di perjalanan itu. Karena perjalanan terus tak berhenti jamak. Tapi kami rasa nggak enak jamak, kami mau buat sempurna 4 rakaat. Boleh dilaksanakan secara tamam, 4-3-3-4-4. Boleh juga dilaksanakan jamak. Tapi ini rukhsah, keringanan. Allah suka kalau rukhsah itu dipakai. Lalu kemudian tentang di ruangan yang diberikan terutama untuk sholat Jumat. Nabi SAW selama dia musafir, dia tak ada sholat Jumat. Nabi sholat Jumat itu kalau dia mukim. Tapi kalau mau melaksanakan pendapat dalam mazhab Hanafi bahwa sholat Jumat itu tidak disyaratkan 40 orang, asal berkumpul saja orang yang menurut urf sudah bisa untuk sholat, lalu dia laksanakan sholat. Inna salatal idi, sesungguhnya salat id, tan'aqidu bi arba'atin, sah dilaksanakan 4 orang. Imamun, 1 orang imam. Wa thalathatun mu'tammin, 3 orang makmum. Imam 1, 3 orang makmum. Li'annahu adadun yazidu ala aqallil jam'i, karena 4 itu sudah lebih dari jamak. Pendapat 4 imam, Abu Hanifah, Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, Imam Laits ibn Sa'ad, dan Imam Zufar. Kalau mau laksanakan, artinya saya tidak menutup satu pintu. Kalau mau dilaksanakan, ada kerinduan dengan sholat Jumat, tetapkan menurut kompas arah kiblatnya di awal takbiratul ihram itu, lalu
dilaksanakan. Kan kapal laut kan bukan pesawat orang alik ke sana kemana. Kalau sudah arahnya begitu, tepat arah kiblat, start dari awal. Allahu Akbar. Mudah-mudahan pekerjaan Bapak tidak meninggalkan ibadah. 3, Ibu Hamidah. Ustadz, ketika kita bersedekah, apakah harus kita niatkan sedekah itu misalnya untuk orang tua kita, untuk saudara kita, untuk keluarga kita? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu akan dinilai dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kita bersedekah dengan niat lillahi ta'ala. Cukup. Kalau Ibu Hamidah bersedekah, ayah ibu sudah meninggal dunia, mak ibu sudah meninggal dunia, ibu bersedekah 1 paket beras 20 kilo. Ini sedekah saya. Otomatis sedekah ibu sampai ke ayah dan ibu, walaupun tanpa sebut. Tapi kalau untuk selain ayah dan ibu, untuk saudara kandung mesti sebut. Aku sedekah sini 1 karung beras, pahalanya aku hadiahkan kepada almarhumah Fulanah binti Fulan. Tapi kalau untuk ayah dan ibu, mak sama ayah, otomatis sampai. Pak M. Afriudin. Ustadz, ada teman saya mempelajari tasawuf. Dia menyatakan roh dan jasad bisa berpisah saat masih hidup. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Dia ini bukan belajar tasawuf, dia ini belajar ilmu klinik, dukun. Nah, jadi banyak orang pakai baju tasawuf, casingnya tasawuf, isinya dukun, isinya kejawen, isinya klinik, isinya filsafat ngawur, isinya tapi berbaju tasawuf. Nah, oleh sebab itu kita pelajari yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, apa makna firman Allah, "Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah"? Kalau kau sudah azam artinya tekad yang kuat dalam hati. Kalau sudah kau azam, tekad kuat dalam hati, sudah, lepaskan dia, serahkan pada Allah SWT, supaya hatimu tidak bimbang. Qallaba yuqallibu, berbolak-balik. Kalau sudah kau azam, tekad kuat, ikat pakai tali simpul mati, serahkan kepada Allah SWT. La haula wala quwata illa billah. Sudah dipasang jebakan di tengah hutan, mau menjebak burung, diikat 1 ekor burung sebagai pemikatnya, lengkap sudah semua, berdoa kepada Allah, serahkan. Kuserahkan semuanya ya Allah, terserahlah apa yang masuk. Besok pagi begitu ditengok, anak harimau yang masuk, padahal yang mau dicari burung, harimau yang masuk. Berarti itulah rezeki. Tapi jangan kau gulai pula harimau itu. Serahkan ke kebun binatang. Besok begitu ditengok, apa pun tak ada. Jangankan burung masuk, burung pemikat itu pula hilang. Kau tak kecewa. Itulah bedanya orang bertawakal sama tak bertawakal. Kalau orang tak bertawakal, begitu yang masuk rusa, yang bangkit sombongnya. Siapa dulu? Tapi begitu tengoknya besok burung pemikat itu hilang, menengok sungai itu macam hamparan bidadari. Terjun ke sungai, mati ditangkap buaya. Putus asa, stres. Orang kalau sudah tawakal, kalau dapat nikmat dia bersyukur, kalau tak dapat dia bersabar. Apa buktinya tawakalmu benar? Itu buktinya. Kalau kau berhasil, kau tak sombong. Kalau kau gagal, kau tak putus asa. Kalau kau berhasil sombong, kau gagal putus asa, berarti kau bukan orang bertawakal. Itulah kaji kita malam ini, jamaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini berubah menjadi amal, dan kita termasuk orang yang dicintai Allah karena kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.